Cuman setelah kemarin waktu pandemi ya kita hanya internal KJRI karena kita harus distancing segala kan. Iya, benar banget. Tapi sekarang setelah situasi membaik ya alhamdulillah kita buka lagi dan ternyata ya minatnya cukup besar. Iya. Itu hampir 200 kan ikut kan. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Kalau boleh tahu selain mancing mania ini apalagi Pak? Kegiatannya? Iya, kegiatannya. Ada pertandingan olahraga kayak volley, badminton, pingpong. Nanti malam tuh pertandingan final volley, badminton sama pingpong. Oh, masih belum beres itu Pak? Dikira udah selesai. Oh, belum ya. Karena kita kemarin terus ada macam-macam kegiatan. Ya kita pelan-pelan aja nggak apa-apa gitu. Ada macam terus keterampilan juga banyak ya. Makan kerupuk anak-anak ya, makan kerupuk, lomba kelereng terus Itu Masya Allah ya. Jadi rame banget ya, ya, Pak. ada lomba karaoke pun juga ada. Jadi walaupun kita Ini benar-benar acara 17 Agustus ya. Ya, sama nanti terus diakhiri pesta raya insyaallah. Tanggal berapa nih kalau boleh tahu, Pak? Tanggal 7. 7 Oktober. Oh, 7 Oktober ya. pesta Salah raya sebelum buat pesta rakyat ya. Jadi silakan kalau Di KJRI? di Wisma. di Wisma. Nah, itu buat sahabat semuanya nih informasi penting banget ya, yang bagi ingin teman-teman ya, TKI yang Jadi ingin silakan kangen. hadir tanggal 7 yang Oktober kangen. ya, malam. Jadi itu Jumat malam berarti. Oh, malam Jumat, hari Kamis malam Jumat. Oh, buat sahabat semuanya yang Bukan hari kangen-kangen Kamis dengan malam, kuliner Indonesia. Jumat malam. Jumat malam Sabtu. Jumat malam. Oh, Jumat malam Sabtu. Ya. Jumat malam Sabtu tanggal 7 Oktober. 7 Oktober. Iya tuh buat sahabat semuanya. Kalau nanti ini hari Minggu ini tanggal 18 September itu resepsi diplomatik. Itu buat Iya, buat diplomat ya. Ya, kalau boleh tahu ini kan agak telat ya penyelenggaraan ini pas pelaksanaan ini. Apa alasannya dari Bapak ini? Kan ini dalam rangka HUT kemerdekaan 77 ya. 77 ya. Sebenarnya memang kita karena ada banyak rangkaian, terus kemudian kemarin setelah upacara kan tetap tanggal 17 kalau upacara. Nah, itu setelah itu kita juga ada beberapa tamu dan kegiatan lainnya. Termasuk yang paling utama adalah waktu itu kita masih menyelesaikan haji. Haji ya, benar-benar. Jadi Benar-benar. kita terpaksa menunda sebentar karena masih walaupun sudah selesai hajinya, tapi terus masih ada sisa-sisa kegiatan yang harus kita bereskan sehingga ya udah kita sementara tunda dulu nggak apa-apa. Terus apa nih harapan dari Bapak sendiri nih untuk kedepannya nih? Ya tentunya kita berharap peringatan ini bisa menumbuhkan kembali ya, apalagi di luar negeri ini ya, menumbuhkan kembali semangat kebangsaan kita, rasa cinta kita ya, bangsa Indonesia yang ada di wilayah Arab Saudi ini terhadap bangsa kita, mengingatkan bagaimana perjuangan kita meraih kemerdekaan dan yang paling penting adalah mengisi kemerdekaan itu. Ya kalau kita di sini ya mengisi kemerdekaan dengan bekerja keras ya. Ya bagi Membawa mereka, nama baik negara kita itu iya, menjaga nama baik kita, menjaga nama baik bangsa kita. Itu aja. Jadi itu ya, meningkatkan ini juga silaturahim ya, jangan malah sesama kita malah saling gontok-gontokan. Benar banget, harus saling ya, kita ini support. makanya ini kan ini guyup sama ini kan Dengan adanya mancing mania ini malah teman-teman PNI atau TKI yang suka mancing malah berkumpul hari ini. Iya, jadi dong, ajang jelas. silaturahmi. Iya, Silaturahmi. Iya, benar. Ini kita apresiasi banget ya keseruan buat memancing. buat KJRI yang udah memfasilitasi kegiatan ini. Iya, terima kasih. Iya, Apresiasi. jadi kita ada di Saudi Arabia ini serasa jadi di kampung sendiri. Indonesia. Benar banget. Ya, ini Dan kita ini satu hal yang sangat luar biasa. Iya, benar Kalau di banget. Indonesia mungkin hal yang lumrah ada acara seperti ini, tapi kalau di Arab Saudi dan dihadiri oleh ratusan para teman-teman TKI luar biasa ini. dan yang pasti kita nggak bakal bisa ketemu dengan Pak Eko kalau di Indonesia. Kalau di sini alhamdulillah kita bisa berkesempatan loh. Iya, ini benar-benar ini momen yang paling penting juga karena kalau di Indonesia belum tentu kita bisa bertemu langsung dengan orang ya Dari kedutaan. Karena ini orang tua kita. Iya, tapi masya Allah Pak Eko sangat humble ya Tapi orangnya. kayaknya Pak Mangga juga hawas. Kayaknya Gulung Tikar gak bakalan juara ini Pak. Iya, karena udah ada masternya nih. Udah ada bayar. Udah ada bayar di dalam. Pak Eko. Iya, benar banget. Persaingan semakin ketat. Iya. Beliau begitu datang di sini dulu, saya langsung nemani, saya bilang masya Allah hobi beliau ini benar. Iya, dulu dibawa ke mana? Ke rawa-rawa sana ya, lele ya. Iya, betul lele ya, benar. Oh, benar. Pak Lele ada tuh Pak Lele. Aduh, sukses terus ya Pak ya buat KJRI, pokoknya sukses terus ini. Oh gitu. Banyak banget. Iya, udah jarang mancing. Pasti yang sana belum ada yang dapat, Pak. Pasti ini juaranya ini. Iya, Coba udah dapat Anda ikan bisa gede. lihat ini. Tuh ini dapat tadi Ini Pak bukan Eko. kaleng-kaleng ini. Ini tandanya nih pemancing profesional.
Dan ini adalah ikan apa nih? ikan favorit ini, ya. Masya Allah, Kalau iya, Pak bahasa Inggrisnya ini nama giant traveling, ya. Masya Allah, cakep banget namanya ya. Kalau di Jakarta sebut di ikan kue atau di Lampung ya. Kalau di Indonesia biasanya ikan makan itu. Kalau di daerah saya di Indonesia Tengah ini disebut ikan bobara. Dari Ambon, Sulawesi, Papua ini disebut ikan bobara, ya. Tuh, Masya Allah, ini Pak Eko udah dapat Ini ikan yang lain beliau belum yang dapat. dapat. Anak buahnya belum. Ternyata ikan pun tahu ya dengan Pak Eko. Tahu yang mana? Mana yang berkualitas? Iya, mana yang berkualitas, tahu aja ikan juga. Lihat Ini umpannya ikan. aja Jadi, buat berkualitas sebetulnya itu. bukan ikannya kalau pemancing itu. Berarti pamannya Angler jangan itu dekat-dekat bukan di sini, masalah Pak, bakalan ikannya, itu ikannya. tapi strike-nya itu. Iya, Ya. betul banget. Jadi rasa waktu narik ikannya itu, Iya, benar rasanya banget. beban hilang. Iya, itu sensasinya ya. Yang itu yang tak ternilai harganya. Pasti kita doakan sukses untuk semuanya, untuk Iya, teman-teman TKI yang sukses. sudah Amin. yang sedang berjuang. Iya, acaranya sukses. Ya. Sukses di KJRI, Masya Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Sukses untuk Pak, KJRI ya. juga. Ya. Juara kategori? Hadiahnya ikan terberat ya. Ikan terbanyak ya. Dan ini jumlah terberat ya. Hadiahnya apa itu? Nah teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, saya sekarang sudah ketemu Pak Ustadz. Pak Ustadz apa namanya? Haji Taufik aja dong. Pak Haji, oh Haji Taufik. Cuman dia ini masya Allah tabarakallah tahu banget tentang sejarah Laut Merah. Dari mulai awal sampai akhir mau saya kepoin ya. Jadi ceritanya itu tolong disimak biar kita tahu sejarahnya tentang Laut Merah. Jadi seperti apa? Pak Ustadz, saya itu mau nanya karena saya kan orang awam lah, nggak tahu lah ya soal sejarah-sejarah yang ada di Arab Saudi. Apalagi Laut Merah kan di kita ini sangat di apa namanya? Populer, betul, sangat populer banget tentang sejarah Laut Merah. Sebenarnya sejarahnya itu bagaimana lah ceritanya? Coba diceritain sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang semuanya penggemar daripada Laut Merah ini. Iya. Pertama-tama ketika kita berpikir atau memandang ke kanan, nampak luasnya, indahnya Laut Merah. Betul. Laut Merah dalam bahasa Inggrisnya Red Sea. Red Sea, betul. Dalam bahasa Arabnya adalah Bahar Al-Ahmar. Bahar Al-Ahmar ya. Dan kita berada di Cornice, artinya sepanjang pantai. Sering kita mendengar kisah tentang Laut Merah ini, yang terbesit di pikiran kita hanya Nabi Musa alaihissalam ketika dizolimi oleh Raja Fir'aun laknatullah. Betul. Kemudian Laut Merah ini kisahnya Nabi Yunus yang beribadah di dalam perut ikan. Dan yang ketiga jarang diceritakan satu ini adalah tentang Hijratul Al-Habasyi. Hijratul Al-Habasyi adalah pesan dari Rasulullah kepada paman yang terkecilnya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Rasulullah yang terkecil. Beliau disuruh oleh Rasulullah SAW untuk hijrah ke Al-Habasyi. Al-Habasyi adalah bahasa Arab, bahasa Inggrisnya Ethiopia. Nah, singkat cerita bahwa Hijratul Al-Habasyi ini adalah berangkat dari Laut Merah ini untuk nyebrang menuju ke Ethiopia. Ketika itu Abbas bin Abdul Muttalib dapat pesan dari Rasulullah SAW agar menyebar luaskan dinul Islam, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berada di Madinah, maka Hijratul Habasyi dipimpin oleh Abbas bin Abdul Muttalib menuju ke Ethiopia.
Dari manakah berangkatnya para sahabat ini? Tentunya jamaah Abdul Rahman yang membuat pantai ini terkenal, yaitu melalui dan menyeberang Laut Merah atau Bahar Al-Ahmar, Inggrisnya Red Sea. Ketika para sahabat sudah melewati Laut Merah dan sampai di Al-Habasyi atau Ethiopia, maka mereka mulai menyebar luaskan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Semakin banyak yang meyakini dan semakin banyak pengikutnya Rasulullah SAW melalui paman yang terkecilnya Rasulullah, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Apa yang terjadi jamaah Abdul Rahman? Orang-orang Arab kafir Quraisy, pimpinan Arab Quraisy di Mekah merasa iri hati melihat perkembangan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Amr bin As adalah petinggi daripada Arab Quraisy Mekah. Beliau mengirim pesan kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi adalah pemeluk agama Nasrani dan beliau adalah rajanya Al-Habasyi atau Ethiopia. Maka terjawab oleh Raja Najasyi. Apa kata Raja Najasyi? Mereka dipanggil dan kemudian orang-orang petinggi Arab Quraisy Mekah dipanggil juga oleh Raja Najasyi untuk dihadapkan. Nah, singkat cerita jamaah Abdul Rahman yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, penggemar YouTube ini yang digemari dan dimuliakan Allah SWT. Amin. Raja Najasyi memanggil para sahabat yang dibawa oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka lalu ditanya oleh Raja Najasyi. Apa katanya Raja Najasyi? Ajaran apakah yang disebarluaskan oleh Muhammad di Mekah? Para sahabat Abbas bin Abdul Muttalib tidak menjawab, diam. Kemudian ditanya lagi, ajaran apakah yang disebarluaskan oleh Muhammad? Baru para sahabat menjawab dengan surat Maryam. Salah satu contoh awal dari surat Maryam ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taha ya ain sin qaf. Nah, selanjutnya kisah tentang Maryam. Nah, setelah pertengahan surat ini, Raja Najasyi menundukkan kepalanya. Selesai surat Maryam ini, lalu Raja Najasyi mengangkat kendingnya dan mengatakan kepada Abbas bin Abdul Muttalib dan sahabat, apa yang kalian baca tadi, katanya, tidak ada perbedaannya satu inci pun dengan apa yang aku baca di kitab Injil. Maksudnya kitab Injil yang asli, kitab Injil Barnabas. Nah, inilah perjalanan para sahabat yang menyeberangi Laut Merah ini menuju ke Al-Habasyi atau Ethiopia. Nah, itulah sejarah yang ketiga yang jarang diceritain. Maka kita semua jamaah Abdul Rahman begitu mendengar cerita tentang Laut Merah, kita langsung terbesit di dalam benak kita atau pikiran kita adalah Nabi Musa alaihissalam dengan Raja Fir'aun laknatullah, atau Nabi Yunus yang beribadah di dalam perut ikan yang besar. Tapi yang ketiga ini jarang diangkat ceritanya. Jarang, betul. Namanya Hijratul Al-Habasyi. Hijratul Al-Habasyi. Sampai di sini para penggemar YouTube dan informasi tentang sejarah, ya, saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.